Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi ini saya dan istri akan melakukan kayaking atau canoeing, mengeksplor di dekat daerah Tasik Raban menggunakan kayak. Ya. Ini yang pertama kali buat saya, jadi kita lihatlah seperti apa. Tasik Raban ini kalau kita dari Kuala Lumpur total jaraknya sekitar 263 km. Kalau dari Kuala Lumpur kita bisa menggunakan highway NKVE, North Klang Valley Express gitu. Menggunakan highway, kemudian kita akan exit Kuala Kangsar ya. Kemudian setelah dari exit Kuala Kangsar kita akan mengikuti jalan yang disebut ke arah Gerik. Jadi masih jalan yang ke arah Gerik itu, kemudian nanti kita akan melihat satu tempat dengan banyak danau atau waduk begitu. Nah, salah satu tempat itu disebut dengan Tasik Raban, dan salah satu landmarknya adalah jembatan Raja Muda Nazrin. Ya teman-teman, ini saya dengan istri. Kita masih wajahnya wajah bantal. We are up with the fishermen. The fishermen nggak coming back. They want maybe the whole night. Baik teman-teman, sekarang kita sedang canoeing di Tasik Raban. Cita-citanya sedang ingin melihat jembatan Raja Muda Nazrin dari sungai ini, tapi kalau saya melihat masih lumayan jauh nih. Dan kita sudah rowing dari tempat kita tinggal tadi sudah hampir 1 jam. Pemandangannya di sini menarik karena ini sebenarnya ini ya waduk, tapi ini salah satu waduk yang lama ya. Waduk mungkin dibikin waktu zaman British dulu. Ini banyak jenis ikan. Yang paling terkenal di sini adalah ikan pekasam ya. Salah satu ikan khasnya di waduk ini ya. Nah, ini pemandangan dari saat ini kita sedang memandang ke arah timur ya. Sedang melihat ke arah timur, matahari sudah mulai naik. Kita melihat awan di situ ya. Awan ini mulai bergerak menjauhi, meliputi bukit-bukit kemudian menjauh. Kalau teman-teman lihat di sini juga ada tiang grid line ya, power line gitu. Grid ya, untuk listrik di Malaysia ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, ini teman-teman sekarang sedang melihat ke arah barat. Barat ini adalah Banjaran Titiwangsa ya, Banjaran Titiwangsa. Nah, ini kalau diikutin Banjaran Titiwangsa ini nanti akan sampai ke Tasik Banding namanya, atau Royal Bloom State Park. Kayaking yang kita lakukan adalah mengikuti dari garis kuning ini, di mana kita mulai dari tempat kita menginap di Suka-Suka Lake Resort. Kemudian kita mengarah ke selatan sedikit, kemudian kita mengikuti pulau-pulau kecil atau daerah perairan yang agak terbuka sedikit. Kemudian kita mengikuti sampai ke arah timur dari laluan ini, sampailah kita masuk ke badan Sungai Perak itu sendiri. Nah, sampai di sini kita memutuskan untuk kembali ke tempat kita menginap karena ternyata untuk mencapai jembatan Raja Muda Nazrin itu paling tidak diperlukan waktu mungkin 2 jam lagi untuk sampai ke jembatan Raja Muda Nazrin. Oke, kalau teman-teman perhatikan ini, lihat pergerakan awannya itu sangat cepat ya. Jadi ini ada pagi hari, sekitar jam berapa ini? Jam hampir setengah 8 pagi waktu Perak ya. Ini kita sedang melakukan canoeing, kayaking di daerah sini, dan kita dengar itu ada kapal nelayan di sebelah sana ya.
Ito yun. Ah, Bagus ka. nah, ini pemandangan matahari terbit di daerah Tasik Raban. Selain melalui air, kita juga menggunakan sepeda untuk mengeksplor di daerah sekitar Tasik Raban dan Tasik Cenderuh ini. Trek yang kita gunakan atau yang kita lalui adalah kita bermula dari tempat kita menginap, kemudian kita menuju ke suatu perkampungan kecil yang disebut dengan daerah Kuak. Kemudian dari daerah Kuak sebenarnya kita ingin melihat air terjun Payung atau Lata Payung itu ya, yang di kiri atas. Tapi ternyata jalannya itu hanya untuk jalan kaki saja, tidak bisa untuk mobil, tidak bisa juga untuk sepeda. Jadi akhirnya kita hanya berhenti sampai di daerah kiri atas itu yang namanya Sauk. Nah, kita sempat bermain ada di situ sungai, di atas sungai itu ada jembatan, kita parkir sepeda. Kemudian setelah itu kita menikmati aliran air sungai di situ. Setelah itu kita memutuskan untuk turun dari Sauk itu, kita turun mengikuti jalan Kampung Ngor itu ya, jalan Kampung Ngor. Kemudian kita akan ketemu dengan satu perkampungan yang disebut dengan Kampung Jenalik Hulu. Nah, ini kita turun terus sampai ketemu kita lagi jalan besar, yaitu jalan yang bertanda dengan 76. Kemudian dari jalan 76 itu kita memotong, masuk lagi ke daerah yang disebut dengan Jeti Tasik Harapan. Nah, di Jeti Tasik Harapan ini saya sempat menerbangkan drone saya untuk melihat bentuk pulau-pulau yang ada atau bentuk danau-danaunya itu seperti apa kalau kita lihat dari Jeti Tasik Harapan ini. Kemudian dari Jeti Tasik Harapan itu kita memutuskan untuk kembali pulang melalui jalan utama yaitu jalan 76 ini. Kemudian kembali ke tempat penginapan kita. Total jarak yang kita tempuh dalam sekali perjalanan ini adalah 16,5
Nah, ini adalah satu tempat yang cukup menarik ya. Jadi kita ke arah dari tempat kita menginap itu, kita waktu itu begitu sudah check-in, kita langsung bawa mobil. Kemudian kita ingin melihat dataran Tasik Raban yang ada di kiri atas itu. Dataran Tasik Raban itu adalah seperti pulau kecil ya di tengah-tengah danau begitu, dan ada jalan mobil juga yang menghubungkan. Dan dataran Tasik Raban ini adalah berupa rest area, di mana kita bisa makan, minum, atau relax di daerah di dataran Tasik Raban. Nah, di dataran Tasik Raban ini juga saya menerbangkan drone saya itu, kemudian untuk melihat jembatan Raja Muda Nazrin kalau dilihat dari dataran Tasik Raban, begitu. Nah, yang menarik lagi bahwa saya dapat informasi dari penduduk lokal bahwa eh, bahwa di daerah sini ada juga daerah yang dianggap angker ya, atau kalau orang Malaysia menyebutnya daerah keras ya. Kalau orang Indonesia menyebutnya daerah angker, yaitu namanya daerah R&R Tasik Raban, tapi bukan yang di dalam tanda ini, yang dimana tanda ini disebut dataran Tasik Raban, sedangkan yang daerah angker itu adalah disebut R&R Tasik Raban, tapi sebenarnya area itu sudah ditutup 4 atau 5 tahun yang lalu, tapi banyak cerita yang berkembang bahwa meskipun sudah tutup 4 atau 5 tahun yang lalu, tapi daerah itu kadang-kadang kalau saat malam hari itu seperti ada aliran listrik, lampu, sehingga orang mampir di daerah itu dan tanpa pernah mengetahui bahwa tempat R&R itu sudah tutup selama 4 atau 5 tahun yang lalu. Nah, saat itu saya bertanya dengan orang lokal yang ada di sini, yang ada di daerah Lenggong ini, di mana sih tempatnya itu, paling tidak saya bisa punya ancer-ancer. Nah, saya dapat diberitahu bahwa ternyata daerahnya itu adalah bersebelahan dengan jembatan Raja Muda Nazrin ini, jembatan. Nah, kalau dilihat dari peta ini, itu tempatnya yang saat ini udah ditutup ya, ditutup. Itu betul-betul di atas dari tulisan yang 7 menit 4,5 kilometer. Nah, itu kan ada seperti jalan ya. Nah, daerah situ adalah 4-5 tahun yang lalu merupakan R&R. Namun R&R itu ditutup karena banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di daerah itu.